Rubab, kamu seharusnya mengatakan sesuatu. Katakan padaku apa yang dikatakannya. Ya. Kemudian, memegang. Siapa yang masuk ke kamarku? Di kamarmu, kapan? Aku tidak tahu kapan. Hanya aku atau ibu yang pergi ke kamarmu. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Semua yang ada di meja sampingku berserakan. Sebenarnya, Siapa yang melakukan ini? saya tidak tahu. Kamu pasti sudah melakukannya sendiri. Jika aku melakukan ini, mengapa aku bertanya padamu? Apa yang dapat saya katakan mengenai hal tersebut? Apa maksudnya dengan itu? Oke, dengarkan. Sekarang sudah sangat terlambat. Mengapa kamu tidak beristirahat? Pergi dan ganti pakaianmu. Siapa yang datang? Saudaraku, sudah terlambat, pergilah tidur. Selamat malam. Masuk ke dalam. Oh, gadis ini. Halo. Dia datang. Bertanya siapa yang mengacak-acak meja sampingnya. Kenapa kamu belum tidur? Saya tidak bisa tidur. Kamu pergi dan tidur. Kehidupan putriku sedang dalam masa sulit hari ini. Dan sebagai seorang ayah, aku tidak bisa melakukan apapun untuknya. Karena Zehra tidak mau. Zehra belum siap memberiku haknya untuk melakukan sesuatu untuk putriku. Hari ini putriku tidak mengangkat teleponku. Aku tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Itu semua karena kamu. Rubab yang terhormat, apa kabarmu? Aku tahu kamu sedang menunggu suratku. Dan aku juga tahu itu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Sebenarnya aku takut jika aku mengatakan sesuatu yang indah. Kamu tersipu. Dan tinggalkan aku. Dan jangan temui aku. Aku hanya
Takut kalau aku tidak menyampaikan pesanku. Tapi aku tahu itu. Kamu membaca suratku. Dari atas ke bawah. Itulah sebabnya saya menyampaikan pesan saya. Dengan menulis surat. Apakah kamu tahu satu hal? Anda terlihat sangat elegan dengan gaun hitam. Wajahmu yang tersenyum terasa seperti seolah-olah bulan sedang tersenyum dari balik awan. Dan saat kamu berjalan, waktu berhenti. Apakah kamu tahu? Saya merasa beruntung. Tetapi juga, aku merasa tidak beruntung karena aku tidak bisa dekat denganmu meskipun aku hidup sangat dekat denganmu. Tapi itu tidak akan terjadi sekarang. Aku akan membuatmu dekat di hatiku. Apakah kamu baik-baik saja dengan hal itu? Saya mengirimkan Anda sebuah alamat. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, tulislah surat kepadaku. Karena ketika menyampaikan sesuatu dengan cara menulis, pesannya tidak pernah tidak lengkap. Menunggu balasanmu. Hai. Nyonya, sebuah surat telah dikirimkan hari ini. Dia ada di kamarnya. Kamarnya terkunci. Tidak, aku tidak memberitahu dia. Oke, tapi selesaikan masalah ini. Kita akan melihat sisanya nanti. Oke, ya. Terima kasih. Selamat tinggal. Ambil tehnya. Terima kasih. Sekarang, ujian Fari sudah selesai. Kalian berdua, lakukan belanja yang kamu inginkan. Kamu jangan khawatir. Aku, Fari, dan Rubab akan melakukan segalanya. Semuanya akan dilakukan. Apa yang sedang kamu bicarakan? Di mana tehku? Aku membawakan tehmu. Asyar, bantu dia. Berikan aku. Terima kasih. Aku akan mengaturnya. Mau MU. Ashfaq, Zehra lelah. Melakukan segalanya sendirian. Dia telah melakukan banyak hal. Dia butuh dukungan sekarang. Dia butuh seseorang untuk mendukungnya. Ashfaq, kita semua egois. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kami tidak memikirkannya. Aku merasa sangat kasihan padanya ketika dia memarahi seperti seorang ayah dan menangis seperti seorang ibu. Hanya dia yang bisa mengerti dirinya sendiri. Tidak seperti suaminya, tetapi sebagai seorang ayah Rubab mendukungnya. Jika dia ingin menikahi Rubab, dia bisa melakukannya sendiri. Tapi kamu akan selalu menyesalinya. Kamu tidak bersamanya saat ini. Beritahu dia bahwa kamu bersamanya. Enggak, Kak. Dia tidak membutuhkan dukungan siapapun. Dia ingin membuat keputusannya sendiri. Apakah kamu sudah berbicara dengannya? Ya. Aku bertemu dengannya untuk membahas pernikahan Rubab. Dia bilang, siapa kamu? Kamu jangan khawatir. Aku akan berbicara dengan Zehra. Saya akan mengambil proposal untuk Rubab. Tidak ada saudara perempuan. Sekarang sudah terlambat. Asyar menyukai orang lain. Aku tidak ingin menikahi putriku kepada seseorang yang memiliki orang lain di hatinya. Dan itu akan lebih baik bahwa kamu menikahi Asyar di mana dia mau. Apakah dia menceritakannya padamu? Ya. Dia adalah rekannya.
Itu berarti aku berpikir dengan benar. Asyar hanya menyukaiku. Bagaimana dia bisa menyukai orang lain? Bagaimana mungkin dia bisa menikah dengan wanita lain? Ayah pasti salah paham. Ketika Anda datang ke kantor kami akan menyelesaikan kesepakatan ini. Oke, bagus. Terima kasih. Selamat tinggal. Hai ayah. Dia. Ayo duduklah. Hai ibu. Dia, Tidak. Ayah, saya lelah. Saya akan istirahat sejenak. Zoya. Dengarkan ayahmu. Mungkin ini tentang keuntunganmu. Ya ayah. Dengarkan sayang, sebagai seorang ayah, saya tidak tahu jika aku harus membicarakannya denganmu atau tidak, tapi sebagai seorang teman, menurutku aku harus berbicara denganmu. Kamu suka cowok yang mana? Jika kamu tidak mau memberitahuku, kamu bisa memberitahu ibumu. Ayah, saya tidak ingin membahasnya sekarang. Dan ketika aku ingin, aku pasti akan memberitahumu. Apakah kamu? Cintailah aku. Senang sekali membaca suratmu. Tapi aku takut setelah mendengar apa orang-orang mengatakan. Kemarin aku mendengar ayah berbicara dengan Bibi bahwa kamu mencintai orang lain. Tapi aku tahu kau hanya mencintaiku. Dan jika Anda mengungkapkannya secara langsung, saya akan merasa puas. Anda benar bahwa dengan menulis surat, pesannya tetap tidak lengkap, tapi kita belum selesai. Sampai kamu datang dan berbicara padaku. Masalah ini akan tetap tidak lengkap. Masalah ini baru saja dimulai. Kata-kata itu akan lebih penting bagiku daripada kalimat surat yang lengkap. Kapan kamu akan mengungkapkan cintamu kepadaku secara langsung? Meskipun tidak lengkap, itu akan menjadi langsung. Terkadang kata-kata langsung tidak lengkap. Lebih efektif daripada surat-surat tertulis. Karena kata-kata langsung yang diucapkan oleh seseorang memiliki emosi di dalamnya. Itu menyentuh hatimu. Dalam hal itu, kata-kata yang tak terucapkan
dikatakan oleh mata. Aku sedang menunggu saat itu. Ketika kau hanya akan menyebut namaku dengan cinta. Aku sedang menunggu saat itu. Rubab Anda. Saya merasa senang setelah membaca suratmu, tapi aku takut setelah mendengar apa orang-orang mengatakan. Kemarin aku mendengar ayah berbicara dengan Bibi, bahwa kamu mencintai orang lain. Tapi aku yakin kau hanya mencintaiku. Setelah kamu mengatakannya langsung padaku, saya akan merasa puas. Kamu benar itu. Pesan tetap tidak lengkap dalam bentuk tertulis. Rubab, lihat ini. Itu adalah favoritku. Itu dijahit dengan sangat rapi. Ibu membawa ini, tapi itu juga bagus. Apakah saya benar? Apa yang terjadi? Apakah kamu tidak menyukainya? Tidak. Itu sangat bagus. Lalu kenapa kamu sedih? Sebenarnya, kami berencana untuk pergi berbelanja bersama, itulah sebabnya. Tapi kamu membatalkan rencananya, dan hanya tinggal beberapa hari lagi pernikahannya. Kami harus pergi berbelanja. Apakah kamu tahu, gaun pengantinku belum selesai. Mengapa? Kamu seharusnya melakukannya sejak awal. Saya sudah berbicara dengan desainernya. Saya akan memilihnya di telepon. Ketika kamu memilih gaun untukku. Oke, sekarang, pilih gaun pengantin dari itu. Saya. Ya, siapa lagi? Apakah Bibi akan memilihnya? Aku bercanda. Coba lihat. Aku akan melihat tapi. Tapi apa? Tetapi. Itu gaun pengantinmu. Bagaimana saya bisa memilihnya? Kenapa tidak bisa memilih? Kamu tidak punya pilihan yang buruk. Kamu bisa melihat Asyar. Ya, tapi mereka semua baik. Tidak semuanya tidak baik. Saya hampir tidak memilih beberapa. Aku sudah menandainya. Semua warna ini bagus. Apakah saya benar? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Mengapa saya harus melakukan itu? Tidak ada apa-apa. Ayo kita pilih gaun. Saya baik-baik saja. Yang ini bagus. Ya, Lihat potongan ini. Ini memiliki potongan yang bagus. warnanya bagus. Ibu, apa yang sedang ibu lakukan? Saya sedang menulis surat untuk kantor. Nyonya. Ya. Nyonya datang dari bawah. Suster Raesa. Ya, Tuan juga bersamanya. Oke, baiklah. Dia. Apa kabarmu, Zehra? Saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Anda? Aku juga baik-baik saja. Kartu pernikahan Fari sudah dikirim. Kamu yang pertama ku kasih kartu ini. Oh, Pernikahan tanggal 21 dan keberangkatan tanggal 22. Maukah Anda bergabung dengan kami? Ini adalah pernikahan pertama di rumah kami. Tolong jangan bilang tidak. aku tidak mengatakan tidak. Tetapi, aku tidak bisa berbohong. Kamu tahu itu. Aku tidak bisa datang. Dan jika Ashfaq tidak datang, apakah kamu masih tidak akan datang?
Siapa saya hingga berani bertaruh pada hal seperti itu? Ini adalah pernikahan putrimu. Kamu bisa mengundang siapa yang kamu inginkan. Jika kamu bilang sekali ini saja, aku tidak akan mengundang siapapun. Kehadiran Anda akan sangat penting bagi kami. Tidak, Saudari Raesa. Itu akan tidak mengubah keputusanku. Apakah seseorang datang atau tidak? Tolong maafkan aku. Sudah lama sekali saya tidak menghadiri acara pernikahan. Semoga Tuhan memberkati Fari. Tapi percayalah padaku, pada saat-saat seperti ini, aku tidak bahagia karena itu. Aku pikir jika aku mengambil wajah sedih ini, maka kebahagiaan orang lain akan terpengaruh. Lebih baik aku tidak pergi. Aku akan mengirim Rubab. Tapi tolong, jangan memaksaku. Apa manfaatnya jika aku memberimu harapan palsu sekarang? Tapi aku tahu, saya tidak bisa bergabung. Lihat Zehra. Jika Anda tidak bergabung dengan fungsi orang lain hari ini, ketika Rubab menikah, tidak ada seorang pun yang akan datang ke rumahmu. Jika diperlukan, aku cukup untuk membuat putriku menikah. Saya tidak pergi ke acara orang lain hanya karena siapa yang akan ikut serta dalam acara putriku? Itulah mengapa jika seseorang datang atau tidak, aku juga tidak terganggu. Atau Rubab. Tahukah kamu kenapa? Karena dia tidak memiliki saudara kandung. Kalau tidak, aku pasti takut jika seseorang dari mereka tidak ikut bersamanya dalam kebahagiaannya. Apa yang akan terjadi pada jantungnya? Itu tidak penting bagiku sekarang. Jika seseorang datang atau tidak, Dia pasti ragu-ragu, atau mungkin dia tidak menerima suratku. Jika tidak, dia akan menatapku, atau mungkin dia tidak melihatku. Saat itu sudah malam, hari mulai gelap. Dia tidak tahu bahwa aku berdiri di sana. Jika tidak, dia akan menatapku.
Rubab, Ya Bibi. apa yang kamu lakukan di sini di bawah matahari? Oh, tidak ada apa-apa. Tidak melakukan apapun dalam cuaca yang hangat seperti ini. Masuklah ke dalam. Ya, ini terlalu panas. Tante, Ya, sayang. pada jam berapa kurir datang hari itu? Yang berasal dari universitas Anda, Ya, dia datang hampir jam 12 siang. jam berapa sekarang? Sekarang jam 2 siang. Apakah Anda menunggu kurir? Ya, Akankah itu datang jika kamu berjalan seperti ini? Masuklah ke dalam. Ini terlalu panas. Datang. Oh, kamu di sini. Apa yang terjadi? Kamu tampak terganggu. Aku hanya takut. Takut terhadap apa? Dari Ashfaq. Semakin meningkatnya kecintaan Rubab terhadapnya. Menurut saya, Ashfaq ingin Rubab menikahi Asyar. Dan dia mendekatkan Rubab dengan Asyar. Ada suatu waktu ketika Saista mengambil Ashfaq dariku, dan sekarang Ashfaq mengambil putriku dariku. Ada perbedaan besar di keduanya. Pada saat itu adalah seseorang yang sangat kamu cintai. Dan sekarang adalah putri kamu, bagian dari hidupmu. Tapi mereka memiliki darah yang sama. Dan itu akan menunjukkan warna aslinya. Tidak peduli berapa banyak. Aku suka Rubab. Atau memiliki kendali atas dirinya. Dia masih putri Ashfaq. Berapa banyak orang yang akan ditolaknya untuk ditemuinya? Sejak Ashfaq kembali, putriku semakin menjauh dariku. Dia menyembunyikan sesuatu dariku. Dia berbohong padaku. Dia mulai mencintai seorang pria. Pria itu sama seperti orang yang aku cintai. Lalu mengapa aku tidak takut? Mengapa? Mereka semua akan mengambil putriku dariku. Siapa yang sedang Anda bicarakan? Anak dari kakak iparmu? Ya. Apakah kamu tahu? Dia persis seperti Ashfaq. Kebiasaan dia juga seperti Ashfaq. Wajahnya seperti dia. Dan kebiasaan juga. Saya sangat takut bahwa putriku tidak harus menghadapi apa yang aku hadapi. Tapi gak akan aku biarin. Aku akan menceritakan semuanya pada Rubab sebelum waktunya. Aku akan membuatnya mengerti semua hal. Bahwa saya tidak dapat menyadarinya tepat waktu. Aku akan membuatnya percaya bahwa seorang pria tidak pernah bisa dipercaya. Khususnya para pria. Siapa yang kita pilih untuk diri kita sendiri? Apakah kamu yakin itu? Rubab dan pria itu saling mencintai. Saya tidak tahu tentang Asyar. Tapi di mata Rubab, aku telah melihat cinta yang sama.
bahwa suatu ketika aku punya. Untuk Ashfaq. Persis seperti itu. Rubab gembira mendengar nama Asya. Dia tersipu saat mendengar namanya. Saya yakin dia menyukainya. Tapi itu tidak akan bertahan lama. Aku tidak akan membiarkannya. Apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak akan memberitahumu sekarang. Karena jika aku memberitahumu, kamu akan menahan diri untuk tidak melakukannya. Dia adalah putrimu. Kamu akan bertindak dengan bijak. Tapi ingat satu hal. Jika orang lain menghancurkan hatinya, dia akan datang padamu. Tapi jika kamu menjadi alasan untuk menghancurkan hatinya, dia tidak akan memiliki orang lain. Zoya. Zoya. Ini untukmu. Apa ini? Kartu pernikahan. Kartu pernikahan siapa? Adikku Fari. Oh, selamat. Apa pendapat Anda? Apa yang akan saya pikirkan? Tidak ada apa-apa. Silahkan datang. Aku akan menunggumu. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 21. Tanggal 21. Sebenarnya aku tidak akan berada di sini pada tanggal 21. Mengapa? Saya akan pergi ke Lahore selama beberapa hari pada tanggal 21. Apakah itu penting? Ya, sebenarnya Bibi sudah bersikeras sejak lama. Junaid juga pergi. Jadi aku akan menemaninya. Tolong jangan pergi. Tolong. Ya Junaid. Ya aku baru saja datang. Selamat tinggal. Zoya. Ya Ibu. Kartu undangan ini. Saya punya seorang rekan kerja di kantor. Ini adalah pernikahan saudara perempuannya. Apakah dia rekan yang sama? Mama, tolong. Oke. Jangan beritahu kami. Khawatirkan dirimu sendiri dan juga membuat kita kesal. Mama. Dia bertunangan. Apakah kamu menyukainya?
bahkan sejak dia berhenti mengungkapkan cintanya. Apakah dia mencintaimu? Dia dulu mencintaiku. Dan sekarang? Aku tidak tahu. Matanya mengatakan sesuatu yang berbeda dari kata-katanya. Zoya, sampai kapan ini akan bertahan? Bicara padanya. Tanyakan padanya apa yang dia inginkan. Dia sudah memberitahuku berkali-kali. Dulu aku mengabaikannya. Dan sekarang ketika aku tahu bahwa dia bertunangan, aku tidak bisa memberitahunya. Siapa yang bilang padamu kalau dia bertunangan? Kakaknya memberitahuku. Dia adalah sepupunya. Dia tinggal di tempatnya. Tanyakan padanya apakah itu benar atau tidak. Tidak, Ibu. Jika dia bilang iya, tidak akan ada yang tersisa. Zoya, kamu dan filosofi kamu.